Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton, dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Kliwon ketemu Sabtu Kliwon ya. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 17 ketemu 17 snap weton jodohnya ketemu 34. Baik, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa ya memperkirakan ya, mengira-ngira ya, atau memprediksi seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejauhan berikut ini. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik. Ini artinya perjodohan ini ya secara keseluruhan baik itu yang menyangkut taraf hidupnya, aspek kesehatannya, ekonominya, keharmonisannya ini dianggap tidak baik. Ini kalau didasarkan hasil perhitungan pertemuan hari umumnya yaitu Sabtu ketemu Sabtu tadi. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo. Ya, tipe bejo ini bermakna insya Allah penghidupan rumah tangga ini nanti senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe gemili, ini bermakna insya Allah yang bersangkutan nanti dianugerahi banyak keturunan atau momongan dan insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng. Ini bisa disebabkan salah satu ini ada yang meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, terkadang pati di sini bisa bermakna pati rezeki ini, atau pati kebahagiaan ini, atau pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit ya, atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, sang suami, dan bisa juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya atau kesehatannya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe bumi kapetang. Ini bermakna yang bersangkutan ini biasanya dalam berumah tangga hatinya gelap, maksudnya kurang tenang orangnya. Meskipun sebetulnya orangnya ini rajin dan kuat dalam bekerja ya, kuat dalam pekerjaan yang berat-berat sekalipun, kemudian tahan hidup susah atau menderita juga, hidup dalam serba keterbatasan. Kemudian cocok menjadi seorang petani, tetapi diperkirakan yang bersangkutan ini sering menghadapi ujian cobaan liku-liku dalam rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe satiro lelaku. Tipe satiro lelaku ini biasanya yang bersangkutan ini sering merasa serba salah ya, disebabkan karena sering menjadi bahan perbincangan atau rasa-rasan ya, aspek sosialnya ini biasanya kurang bagus ya. Tetapi ini tidak disebabkan karena perilaku buruknya, ini lebih disebabkan karena memang ada orang lain yang tidak suka, sirik hati, iri dengki dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa datang dari unsur keluarganya sendiri atau teman-temannya atau tetangga kanan kiri, atau bisa juga masyarakat sekitar atau di tempat kerja dan lain sebagainya. Kemudian tipe satrio lelaku ini biasanya kalau berdagang ini insya Allah bagus jika yang bersangkutan ini bisa memaksimalkan bakatnya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe ratu. Tipe ratu ini bermakna sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian. Kemudian yang bersangkutan ini nanti insya Allah memiliki kedudukan gitu ya, derajat tinggi, disegani dan dihormati banyak orang. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 8,8 bermakna dicintai oleh orang lain. Nah, ini dianggap kurang baik, artinya dicintai orang lain ini
bermakna ada potensi terjadi perselingkuhan. Jadi sedikit berbeda maknanya dengan dicintai banyak orang. Kalau dicintai banyak orang ini aspek sosialnya ini bagus, tetapi kalau dicintai oleh orang lain ini ada potensi terjadi perselingkuhan. Wallahu alam ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning, dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 3 siklus tipe Bejo, lalu hasil perhitungan 4 siklus tipe Kembili, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe Ratu. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe Loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe Bumika Petak, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Satrio Laku, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 8,8 bermakna dicintai oleh orang lain. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe Pati. Nah, jika diprosentase secara keseluruhan ya potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini memang masih boleh dilanjutkan, tetapi ini belum termasuk yang direkomendasikan karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup tinggi, tetapi ya 61% potensi keberhasilannya ini ya tentu masih bisa ditingkatkan lagi, artinya masih bisa diperbaiki lagi ya. Ini semua tergantung masing-masing yang menjalaninya tentu saja ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua ini weton Senin Legi ketemu Jumat Wage ya. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 9 ketemu 10, Neptu weton jodohnya ketemu 19. Baik, yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Senin ketemu Jumat bermakna yuwono atau tentrem. Ini artinya insya Allah yang bersangkutan ini nanti dibarengi adem ayem tentrem rumah tangganya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe Bejo ya. Tipe Bejo ini bermakna penghidupannya ini nanti insya Allah senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tanggai. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe Pati, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng ya disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu. Tetapi jika itu tidak terjadi, Pati di sini terkadang bermakna Pati rezeki ini atau Pati kebahagiaan atau Pati keharmonisan rumah tangganya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe Loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini ya berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini bisa menimpa sang istri, bisa menimpa sang suami, dan terkadang menimpa sang anak. Tetapi loro di sini terkadang juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro utawa abot oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe Satrio Wirang. Tipe Satrio Wirang ini biasanya yang bersangkutan ini sering mengalami kesusahan, sering menghadapi fitnah dunia, yang itu semua lebih disebabkan ya karena perilakunya sendiri. Artinya perilakunya ini dianggap kurang baik sehingga berpotensi berakibat aspek sosialnya ini kurang baik gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pedaringan Kebak. Tipe Pedaringan Kebak ini bagus, aspek ekonominya murah sandang pangane ya, taraf hidupnya ini bagus dan berada di level tertinggi kalau soal urusan ekonomi atau sandang pangan. Makanya yang bersangkutan ini jika mau berjuang, mau bekerja keras, bisa memaksimalkan potensinya, tentu bisa berpotensi menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe jodoh, ini bermakna memang perjodohan ini sudah ada kecocokan, sudah ada keserasian dalam berumah tangga antara suami dan istri, insya Allah sudah bisa saling menerima, saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 1,9 bermakna sebagai tempat berlindung. Ini artinya aspek sosialnya ini bagus gitu ya. Kurang lebih sama dengan sumur Sinopo.
Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi secara keseluruhan ini ada 6 lampu hijau, kemudian 2 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ke-6 lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Senin ketemu Jumat. Ini bermakna yuwono atau tentrem. Lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 4 siklus tipe Sri, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe pedaringan kebak, kemudian hasil perhitungan 8 siklus tipe jodoh, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 1,9 bermakna sebagai tempat berlindung. Sedangkan kedua lampu kuningnya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe loro dan hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe satrio wirang. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe pati tadi. Nah, jika di persentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 78% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 22% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan dan ini termasuk yang dianjurkan atau direkomendasikan. Karena memang ya secara keseluruhan ya dari hasil penafsirannya ini tadi menunjukkan bahwa potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang cukup rendah, sehingga diperkirakan ya masa depan rumah tangga antara Senin Legi ketemu Jumat Wage ini insya Allah bisa bagus dan sukses ke depannya nanti, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.